Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana biidraki awail syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul manan. Al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdur rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim mubarak wa ta'annan wa ta'azzam wa takarram ala sayyidina Muhammad, ala nabiyina Muhammad, ala syafiina Muhammad, wa ala qurrati a'yunina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi karamat amakat. Pertama dan utama, kita sebagai umat muslim semenjak di bulan Rajab dan Sya'ban memohon munajat kepada Allah untuk bertemu kepada bulan Ramadan. Syukur yang tinggi kita kepada Allah. Pada saat ini kita sudah disampaikan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung. Oleh karena itu sebagai muslim, muslimah, dengan diijabahi doa-doanya tersebut, harus benar-benar menjaga, memelihara hasil doa kita. Kita sudah mencapai atau terkabul doa kita dengan tiba dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalia kita baik berupa ibadah-ibadah fardhiyah, ibadah-ibadah sunnah selama Ramadan 4 hari 4 malam ini makbul di sisi Allah, maghfur dosa-dosa kita, sehingga kita dikuatkan untuk meneruskan perjuangan yang besar ini, sehingga kita mencapai kepada puncaknya dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang bertuah. Amin amin Allah. Selawat bernadakan salam kita persembahkan jarak jauh kepada junjungan kita, imam kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang setelah beliau sampai di kota Madinatul Munawwarah mendapat perintah untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Beliau sudah tunaikan lebih kurang dalam sejarah selama 9 Ramadaniyat atau 9 tahun di dalam puasa Ramadan. Sehingga kita umat Islam, ini Ramadan adalah langsung perintah Allah dengan ayat yang kita bacakan tadi, juga meneruskan sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah melaksanakan. Kita sebagai umatnya ittiba kepada beliau. Selawat salam kepada semua sahabat dan keluarga, para tabi'in, para fuqaha, ulama amilin semenjak sekarang sampai terbit matahari di ufuk barat. Amin amin Allah. Pada hari keempat Ramadan ini, marilah kita lebih meningkatkan dalam ibadah puasa ini dengan lebih giat daripada 4 hari yang telah lalu atau 3 yang telah lalu. Sebab Ramadan ini tambah ujung tambah tinggi nilainya, tambah ujung tambah banyak sekali rahmat ridha Allah Ta'ala turunkan. Sampai Nabi kita Muhammad menyebut Ramadan ini, banyak sekali Nabi kita menyebut sebutannya, menyebutkan namanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id dari sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW menamakan Ramadan ini lebih daripada 5 nama. Yang pertama, beliau namakan Syahrun Azim. Ramadan adalah bulan yang agung. Marilah kita mengagungkannya, membesarkannya. Apa cara membesarkannya? Dengan melaksanakan cara-cara
aturan Allah dalam ibadah Ramadan dan nas-nas aturan Rasul dalam ibadah Ramadan, baik berupa fardu dan sunnah-sunnah. Yang kedua, Nabi kita menamakan syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Memang dalam keterangan hadis atau para alim ulama mengatakan, diam kita Ramadan nilai pahalanya seperti bertasbih. Tidur kita Ramadan nilai pahalanya seperti kita beribadah. Banyak sekali nilainya. Artinya penuh barakah. Apalagi nanti kita mendapatkan malam yang bertuah, malam Lailatul Qadar, yang mana berkahnya satu amalan kita kerjakan sama dengan 1000 malam nilai pahalanya. Mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang melaksanakan ibadah puasa ini tahun, mendapatkan atau menemukan malam-malam Lailatul Qadar. Amin, amin, Allahumma. Juga Nabi kita Muhammad menamakan Ramadan ini Syahrul Rahmah, bulan yang penuh rahmah. Marilah rahmat ini kita jaga. Kita aplikasikan kasih sayang ini kepada diri kita. Kalau kita ngantuk, capek, kita istirahat. Kalau kita payah, kita istirahat. Juga rahmat ini kita bagi kepada lingkungan kita. Kalau kita rezekinya luas, marilah kita bagi jiran, tetangga, sanak famili, keluarga, para du'afa, sesuai dengan sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkumullah, irhamu man fil ardi yarhamkumullah man fis sama. Sayangilah, cintailah, tolonglah hamba-hambamu yang ada di muka bumi. Allah akan menyayangi, merahmati hamba Allah yang ada di, para malaikat akan mendoakan kita. Khususnya kita umat Islam ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang papa. Marilah saudara-saudara yang lebih kelimpahan rezeki, keluasan, kelebihan, marilah kita bagikan nikmat itu. Jangan memberikan takjil kurma, takjil susu, takjil kopi, makan sahur dan sebagainya, supaya kita termasuk dalam sabda Nabi tadi, Ramadan bulan kasih sayang, kita mendapatkan kesayangan Allah, kita bagian sama hamba-hamba Allah Subhanahu. Yang keempat, Nabi kita Muhammad namakan Ramadan ini Syahrul Sabr, bulan yang penuh kesabaran. Marilah kita sabar mengingati anak-anak kita, putera-puteri kita. Kalau di malam hari dia ribut, kita sikap dengan sabar. Tetangga kita mengajak keributan, kita dia dengan sabar. Begitu hawa nafsu sedang mengembara untuk mengajak kita untuk melanggar aturan Allah, kita sabar. Sebab orang sabar itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa? Penuh dengan kesabaran. Kalau kita ibadah haji, sabar itu kita pakai karena kita tinggal di suatu tempat, satu kamar yang biasanya akan diisi oleh 10 orang, bisa terisi dengan 20 orang. Tempat kita, kamar kecilnya sedikit, tidak banyak. Lain dengan kita tinggal di kampung halaman. Tetapi karena kita ibadah haji penuh kesabaran, kita tabah menunggu teman yang sedang buang kebutuhan dan kepentingannya di WC tersebut. Alhamdulillah, dengan kita sabar pulang ibadah haji, walaupun gangguan bermacam-macam dari teman, kawan kita sabar, namanya haji kita dapat haji mabrur, haji makbul, haji yang terima Allah Subhanahu. Begitu ibadah puasa ini penuh kesabaran. Sebab apa? Sebab kita siang hari kalau tidak puasa biasa minum, biasa makan, biasa merokok, lain bermacam-macam kegiatan, tidak ada yang akan menolak di dalam badan kita. Sebab kuat, gagah, mampu kita untuk menahan diri.
Tapi bulan Ramadan ini mulai fajar sampai maghrib, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melanggar aturan Allah. Kita sabar, kita sabar. Oleh karena itu salah satu hadis kursi dikatakan bahwa ibadah Ramadan ini yang mengambil alih pahala dan ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibni Adam al-hasanatu bi asyri amsalha ila sabati mi'ati dhifin. Semua amal bakti cucu Nabi Adam itu satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Kalau kita ikhlas bisa 7 kali lipat, bisa tanpa hisab bigri hisab. Ila siam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena puasa itu khusus kata Allah, aku akan berikan ganjaran, berikan balasan. Sebab apa? Sebab dia puasa itu karena Allah. Puasa lillahi ta'ala. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Bukan karena manusia, karena Allah Subhanahu. Oleh karena itu puasa ini ada kelebihan. Para malaikat-malaikat tidak menulis imbalan pahala, tapi langsung Allah Subhanahu. Dalam kitab-kitab yang ma'thurah. Sebab apa puasa ini langsung Allah Ta'ala mengambil imbalan atau pahalanya? Beliau menjawab 2 jawaban. Yang pertama, dikarenakan ibadah puasa ini ibadah yang penuh keikhlasan. Tidak ada yang tahu ibadah puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang Maha Kuasa. Tapi ibadah yang lain kadang-kadang bisa dilihat oleh manusia. Salat harus pakai persiapan untuk salat, bisa kita melihatnya. Zakat kita lihat barang ini bawahnya. Ibadah haji sesuai dengan kebutuhan haji bisa melihat. Tapi kalau Ramadan puasa, dan yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata alim ulama, dikarenakan puasa ini mengambil sebagian sifatnya Allah. Allah la ya'kul, Allah tidak makan. Allah la yasrab, Allah tidak minum. Begitu kita tidak makan, tidak minum selama mulai fajar sampai tenggelamnya matahari, mengikuti sebagian sifat-sifat Allah. Karena Allah langsung mengambil pahala dan ganjaran ibadah puasa ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah ibadah puasa ini kita jaga benar-benar, kita pelihara benar-benar. Jangan sampai ada gangguan-gangguan, ada yang merusak ibadah kita. Sebab tujuan ibadah puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu berjadi orang yang takwa. Semulia-mulianya hamba Allah ini bukan orang Arab, bukan orang ajam, tapi yang mulia yang paling takwanya. Kalau orang ajam dia takwa, itu orang yang mulia. Kalau orang Arab dia takwa, itu orang yang mulia. Bukan ditinjau dari postur badannya, mancung hidungnya, besar cupingnya, banyak hartanya, tapi tidak. Allah memilih, Allah membagi kita manusia yang paling mulia, ialah yang paling takwa pada Allah. Salah satu bagian untuk mencapai orang yang paling mulia di Allah, Allah mewajibkan kita umat Islam setiap tahun untuk menunaikan puasa Ramadan. Oleh karena itu, marilah Ramadan kita pelihara betul-betul. Kita jaga benar-benar supaya mendapat imbalan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa ini 3 bagian. Satu bagian namanya Siyamul Am, puasa orang biasa, orang umum. Bagaimana kriterianya orang puasa orang umum ini? Dia menahan makan, tidak makan, menahan tidak minum, mulai fajar sampai maghrib. Tapi mulutnya mengoceh, menggibah orang. Tapi telinganya
mendengar yang tidak benar, tapi tangannya menggapai yang tidak benar, tapi perutnya makan barang yang dilarang Allah, kakinya berjalan pada jalan maksiat, sehingga ibadah puasa Ramadannya itu termasuk golongan am, puasa orang awam, atau kata nenek-nenek kita itu puasa anak kecil. Sesuai dengan sabda Nabi kita bersabda, kalau Rasulullah SAW, khamsun yuftirna shaim. 5 macam ini menghilangkan pahala, ganjaran, imbalan Allah kalau kita kerjakan dalam berpuasa. Yang pertama al-kadhib, kita sering berdusta, sering bohong. Yang kedua al-ghibah, selalu menggunjing orang. Nomor 3 an-namimah, selalu mengadu domba. Nomor 4 al-yamunul ghamus, bersumpah palsu. Nomor 5 an-nawar bisyahwah, melihat suatu mendatangkan syahwat sampai dia berselingkuh dan sebagainya. Ini pesan Imam Ghazali, kelompok puasa yang benar. Kelompok puasa yang kedua yaitu siyamul khawas, puasa orang istimewa, orang yang mulia. Ini puasa salafus salihin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia di samping melihara makan dan minum, tidak bercampur dengan istrinya selama bulan malam pada siang hari bulan Ramadan, tapi dia memelihara lidah, tidak dusta, melihara riba, tidak meribah orang, tidak namimah, tidak sumpah palsu, tidak melihat bersyahwat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pemirsa yang hadir pada siang ini, marilah kita tingkatkan puasa kita. Kalau di tahun-tahun lalu masih puasa awam, tapi tahun yang usaha kita puasa khawas, puasa wali-wali, puasa orang istimewa, sehingga habis Ramadan nanti dosanya semuanya habis, seakan-akan baru lahir dari perut ibunya. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, khawasul khawas, orang puasa yang sangat istimewa, puasa para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi. Di samping dia menahan mata, telinga, mulut, kaki, tidak makan dan minum, sedetik pun dia tidak lupa dengan perintah-perintah Allah, tidak lupa dengan Allah, tidak lupa dengan larangan Allah, selalu dijaga dan peliharanya. Nah, mudah-mudahan tausiah yang singkat yang datang dari Al-Ham ini manfaat kita bersama. Kalau salah dan kurang, saya mohon beribu-ribu maaf. Aku luka waladzim astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.